Bapak Pendeta mau tanya, kalau perpuluhan dipakai untuk menolong sesama yang lebih membutuhkan, apakah itu pantas? Jawabannya tidak. Kenapa? 10% Tuhan punya, 90% pun Tuhan punya. Berarti semuanya Tuhan punya. Tuhan bilang yang 10% kasih di rumah perbendaharaan. Itu. Yang 90% kamu urus. Tapi uruslah sesuai dengan apa yang pemiliknya mau. Sehingga kalau ada orang datang dan kita tahu dia susah, kita mau membantu dia, jangan ambil dari yang 10%. Ambil dari yang 90. Pasal 13 ayat 18 sampai ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerjaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Pembacaan tadi mengisyaratkan ada 4 jenis tanah. Ada 4 jenis tanah. Ada yang di pinggir jalan, ada tanah yang berbatu-batu, ada tanah yang penuh dengan semak duri, ada tanah yang baik. Saya mau tanya saudara, saudara rindu jadi tanah yang mana? Saudara rindu jadi tanah yang mana? Oh, banyak yang rindu menjadi tanah yang baik. Amin. Kalau saudara rindu jadi tanah yang baik, saya mau tanya, sudahkah saudara jadi tanah yang baik? Silakan saudara menulis jawabannya. Sudahkah jadi tanah yang baik? Banyak orang sangat ragu-ragu. Banyak orang tidak berani untuk mengatakan sudah. Lantas pertanyaannya, kalau saudara bilang saudara belum menjadi tanah yang baik, lalu kapan menjadi tanah yang baik? Kita rindu jadi tanah yang baik. Pertanyaannya, sudah jadi tanah yang baik, kita sendiri juga takut untuk menjawab. Karena kita rasa belum. Kalau belum, pertanyaannya adalah, kapan baru menjadi tanah yang baik? Kita sendiri tidak tahu waktu pasti kapan bisa menjadi tanah yang baik. Padahal kerinduan kita menjadi tanah yang baik. Kerinduan kita, kita menang lawan tipu muslihat iblis. Tapi ternyata tidak juga. Apa yang salah sesungguhnya? Saya ulangi pertanyaan sejak awal. Kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dan setan bakas takut? Kadang-kadang kita kas takut setan, kadang-kadang setan kas takut kembali kita. Aneh ini. Saya lihat apa yang ditulis ini menarik ini. Kenapa saudara-saudara? Karena kadang-kadang kita ini tidak tahu kita tanah apa. Tanah yang di pinggir jalan juga bukan kita. Tanah yang berbatu-batu juga bukan kita. Tanah yang penuh dengan semak duri bukan kita. Tanah yang baik juga bukan kita. Kemungkinan besar kita tanah sengketa ini. Ini tanah bakalai tiap hari ini. Nah, ini tadi soal. Kenapa saudara-saudara? Kenapa seringkali bukan setan yang takut kita, kita yang takut setan? Kenapa seringkali kita bukan jadi tanah yang baik, tapi kita sendiri tidak tahu kita tanah apa? Karena apa?
Karena kita salah strategi. Kita salah cara. Kita rumus yang kita pakai itu bermasalah. Akhirnya setan lucu lihat kita semua. Kok bisa begitu? Iya. Nanti sebentar kita bisa berinteraktif lebih. Tapi saya ingin menyampaikan begini, saudara. Pertama, mari kita lihat ketika Yesus menjelaskan tentang tanah-tanah ini. Waktu dia mengatakan begini. Tanah yang di pinggir jalan. Apakah saudara-saudara mau jadi tanah yang di pinggir jalan? Kan saudara tidak mau jadi tanah yang di pinggir jalan. Tapi apakah ketika saudara tidak mau menjadi tanah yang di pinggir jalan, itu berarti saudara bukan tanah di pinggir jalan? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Mari kita lihat penjelasan Yesus tentang hal ini. Tuhan Yesus bilang begini, tanah yang di pinggir jalan ialah orang yang mendengar firman itu, tetapi tidak dimengertinya. Datanglah si jahat, merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah tanah yang di pinggir jalan. Jadi dia baca firman, tetapi dia tidak mengerti. Karena dia tidak mengerti, itulah yang membuat iblis merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Di sini kita mesti sepakat bahwa mengasihi Tuhan tidak cukup dengan segenap hati, segenap jiwa, tapi harus tambah juga dengan segenap akal budi kita. Percaya Tuhan mesti pakai otak. Tidak bisa segenap hati saja, segenap jiwa saja. Kalau segenap hati, segenap jiwa saja, mungkin satu saat kita akan sangat takut. Kenapa? Karena Tuhan kasih kita akal budi ini untuk memahami sejumlah hal. Juga termasuk untuk memahami firman Tuhan. Roh yang bekerja itu bekerja juga di dalam hati kita. Kenapa menjadi penting? Banyak orang percaya Tuhan tidak pakai otak. Contoh yang berulang-ulang kali saya sampaikan kepada kita, saudara-saudara. Iblis takut apa? Setan takut apa? Iblis itu takut pada doa orang-orang percaya. Amin. Iblis takut pada doa orang percaya. Tapi coba lihat di NTT. Saya tidak tahu di daerah lain karena saya orang NTT. Jadi saya tahu persis apa yang ada di NTT. Di NTT ini semua tahu bilang iblis takut doa orang percaya. Tapi banyak ibu hamil keluar malam. Dorang ambil paku 10 cm tusuk di konde. Apa ada yang begitu? Oh, itu bahaya. Setan mana yang takut paku? Ada setan yang takut paku. Kalau setan takut paku, maka lebih gaji semua beli paku, kau bagi-bagi. Memang percaya Tuhan mesti pakai otak. Kalau tidak kita rindu jadi tanah yang baik, kita hanya tanah di pinggir jalan. Kalau tidak kita hanya minta untuk apa? Setan. Nah, saudara-saudara, bukan hanya itu saja. Kadang-kadang saudara-saudara, kita pun kepala, ibu-ibu hamil pun kepala ini aneh. Paku dorang taruh di sini. Sisir besi juga dorang taruh di sini. Gunting dorang taruh. Sebenarnya itu kepala toko bangunan itu. Lama-lama besi baton, amar, paku dorang taruh semua di kepala. Memang percaya Tuhan mesti pakai otak juga. Kalau tidak jadi masalah. Saudara-saudara, ini jadi masalah buat kita semua. Bukan hanya itu, saudara. Ada satu waktu, saudara-saudara, coba tanya supir-supir begitu. Mereka yang bawa mobil itu kalau tabrak ayam bisa lari terus. Kalau tabrak apa lagi? Kambing bisa lari terus. Tapi jangan coba-coba tabrak kucing. Oh iya, kalau tabrak kucing dong pasti berhenti. Nah, itu biar tengah malam juga dia buka di baju bungkus baik-baik. Saya agak aneh. Saya bawa materi di satu tempat, tiba-tiba ada pertanyaan begini, Pak Pendeta, mohon Bapak kasih pernyataan. Saya bilang, untuk apa? Bapak Pendeta, kami di sini kalau ada orang meninggal Bapak, itu
nanti kucing tidak ada. Kucing tidak ada. Saya tanya, kucing ikut mati? Tidak, Bapak. Lalu? Ini kucing semua dompi ikat di hutan, Bapak. Kenapa? Kami di sini percaya, Bapak, kalau kucing langgar mayat, nanti mayat bangkit. Kucing langgar mayat, mayat bangkit. Oh, saya bilang begitu. Yo. Waktu menjawab saya kasih tahu bilang begini. Kamu sayang orang tua aku tidak? Sayang, Pak. Betul-betul sayang. Iya. Saya lihat kamu tidak sayang ini. Kami sayang, Pak. Nah, oke. Kalau kamu sayang kamu orang tua, saya mau tanya. Kamu mau orang tua itu hidup atau mati? Domin kami mau orang tua hidup. Betul kok? Iya. Kalau memang kamu mau orang tua hidup, nah waktu dia mati ke selanggar kucing seto. Supaya dia bangun kembali. Ini cara berpikir bagaimana kalau orang tua mati terus kita ke selanggar kucing. Jadi percaya Tuhan mesti pakai otak. Pak Pendeta, kami tidak sekolah tinggi Bapak Pendeta, kami bukan sarjana teologi. Ya betul. Alkitab tidak mengatakan yang sekolah itu lebih baik. Alkitab bilang begini, permulaan hikmat itu ialah takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan itu takut Tuhan, bukan sekolah tinggi. Banyak yang sekolah tambah tinggi justru parah. Sekolah yang tinggi itu baik, tapi juga harus disertai dengan takut Tuhan. Jangan sampai tinggi tapi kita tidak takut Tuhan. Nah itu yang jadi masalah. Saudara-saudara, saya ingin sampaikan kepada kita ini, kenapa akal ini dibutuhkan. Saya suka pakai contoh ini. Saya melayani di Sabu kira-kira 5 tahun. Satu saat saya tanya anak-anak sekolah minggu. Saya tanya anak-anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Apa beda orang hidup dan orang mati? Dorang jawab banyak, tapi 3 jawaban ini menarik. Dorang bilang begini, Bapak Pendeta, orang hidup itu bisa pergi gereja, Bapak. Tapi orang mati takut pergi gereja. Betul? Ya betul. Tidak ada orang yang sumati pas hari Minggu juga dia bilang, buat saya pergi gereja dulu. Kan tidak ada. Tapi kemudian saya sangat kaget, saya bilang, anak-anak, kamu bicara yang benar. Benar bagaimana? Jadi kamu mau bilang kamu pun papa mama yang pemalas gereja itu dong sumati. Karena yang biasa pergi gereja yang hidup, bukan yang mati. Ini pendeta-pendeta dorang ini setiap kali mau kubur, mau memakamkan jenazah, mereka suka kutip kalimat ini dalam Alkitab. Kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan, akan hidup sekalipun dia sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun dia ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah selesai. Sekarang saya mau tanya, saudara dong hidup semua kok? Kalau saudara merasa hidup berarti saudara mesti rajin gereja. Karena ada sekolah minggu, saya tahu itu jawaban. Kalau tidak kita hanya tanah di pinggir jalan. Kedua, ada sekolah minggu begini, Pak Pendeta. Orang hidup itu bisa makan. Tapi orang mati tidak bisa makan. Amin. Amin. Tidak ada orang mati yang bisa makan. Kalau ada orang mati bisa makan itu, berat itu. Siapa yang sudah mati 3 hari kita belum kubur jo, dia bangun kalau bilang, hai, kasih bubur sedikit juga baik. Ada begitu? Tidak ada. Tidak ada. Tapi heran. Kita ini kadang-kadang orang tua masih hidup, kita tidak kasih perhatian. Tidak antar beras kah, minyak goreng kah. Tapi orang tua sudah mati baru kita bawa babi besar satu. Itu juga utang.
Sampai sana sengaja pukul babi pun perut. Dia bawa babi ini. Padahal dia yang bawa itu, dia yang makan paling banyak itu. Ada orang-orang tertentu, saudara, saya tidak tahu di daerah lain, tapi kita di NTT kita masih bisa temukan. Ada orang yang seringkali mereka pergi ke kuburan itu, dong bawa sirih pinang, kalau bapak biasa makan sirih. Mereka bawa daging ayam, kalau mereka tahu bapak biasa makan ayam. Mereka bawa sopi 1 botol, kalau bapak tua dulu biasa minum. Siapa yang nanti makan? Ini jadi masalah, saudara-saudara. Jangan sampai kita mengaku Kristen tapi bukan Kristen. Yang ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, Pak Pendeta, orang hidup itu bisa bicara, Pak, bisa omong, tapi orang mati tidak bisa omong. Amin? Ya betul. Tidak ada orang mati yang bisa omong. Kalau orang mati bisa omong itu pasti pas dia mati kita mau ganti dia pun pakaian, buka dia pun kancing, dong pasti dia pukul kita. Oi! Tapi kan dia tidak bisa omong. Tapi saudara tahu, saya kelilingin daerah-daerah semua di NTT. Banyak jemaat datang bilang saya, Pak Pendeta, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa pun nenek? Kita pun nenek, Bapak. Nenek tinggal di mana? Itu hari nenek tinggal di sini. Sekarang nenek sumati. Saya mau tanya. Nah, orang mati bisa omong kok tidak? Tidak bisa, Bapak. Nah, yang tadi malam datang itu siapa pun nenek. Nenek datang kasih tahu apa? Nenek datang kasih tahu nomor KP, Bapak. Ini nenek tukang judi begini ini. Ini bikin susah ini. Ini anak-anak dong semua ini. Nenek datang kasih tahu siapa pun plat nomor motor. Jadi dia jalan kok periksa ini. Ya saudara-saudara, kadang-kadang kita percaya pada kata-kata orang mati, bukan percaya pada yang hidup. Akhirnya saudara tahu, kerinduan kita itu untuk menjadi tanah yang baik, kita hanya tanah yang di pinggir jalan. Karena percaya Tuhan tidak pakai otak, tidak mengerti. Jadi kalau kita menjadi Kristen bertahun-tahun, tapi masih melakukan hal-hal yang tadi saya sampaikan, itu berarti kita sesungguhnya belum takut akan Tuhan. Kita pun mitos-mitos nih agak menarik. Saya mau tanya saudara, kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Banyak yang bilang, Pak Pendeta, tangan kanan gatal itu artinya mau dapat uang, Pak. Saya bilang, hai. Kalau tangan kanan gatal itu dapat uang, berarti orang koreng itu kaya raya. Karena bukan tangan kanan saya yang gatal. Semua gatal habis itu. Nah, bagaimana? Alkitab bilang begini. Satu-satunya cara untuk mendapat berkat itu adalah kerja. Bukan gatal. Kerja. Ini menjadi penting bagi kita supaya kita pakai seluruh akal pikiran kita. Tapi jangan pakai akal begitu tinggi sampai dia lari lewat dari iman. Itu juga artinya tidak mengerti. Karena akal yang sudah lari lewat dari iman itu berarti tidak mengerti. Karena dia kira semua yang tidak masuk akal berarti itu tidak benar. Biasa orang-orang yang makin liberal kan ada di situ. Semua yang tidak masuk akal dianggap itu tidak benar. Padahal yang disebut mujizat itu seringkali tidak masuk akal. Atau dengan kata lain saya ingin menyampaikan begini. Cinta dan iman itu dekat-dekat sedikit dia punya pengertian. Tapi beda. Cinta itu membuat kita berani melangkah melewati batas. Tapi iman itu membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu tidak masuk akal. Cinta itu bisa membuat kita melangkah melewati batas. Makanya zaman dulu itu saya kira Ibu Inang Seng don tahu ini kalimat ini. Kalau cinta sudah melekat,
tai kambing rasa coklat. Hai. Lautan api ku seberang, itu kalau cinta melekat. Kalau sudah tidak cinta lagi, coklat yang rasa tai kambing kembali. Cinta pada titik tertentu bisa buat kita melangkah melewati batas. Tetapi iman itu membuat yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jadi jangan ini. Jadi kalau tidak mengerti kita bisa bermasalah. Tetapi hanya pakai otak saja dan tidak pakai iman, itu juga bermasalah. Mari kita lihat tanah yang kedua. Tanah yang berbatu-batu. Sekali lagi, kalau saya tanya kita mau jadi tanah yang berbatu-batu, saudara pasti tidak mau. Siapa mau jadi tanah yang berbatu-batu? Tapi apakah kalau kita tidak mau itu berarti kita bukan tanah yang berbatu-batu? Belum tentu. Mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan menyangkut tanah yang berbatu-batu. Yang Tuhan Yesus katakan, dia bilang begini, tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dengan gembira, tetapi dia tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Kalau tadi tanah yang di pinggir jalan dia tidak mengerti. Tanah yang berbatu-batu dia sudah mengerti firman tapi dia tidak pakai. Tahan sebentar saja. Ketika datang penganiayaan, maka dia tidak akan pakai firman. Dia segera murtad. Banyak orang Kristen begitu, saudara. Untuk tahu firman, dia tahu firman. Saya ketemu satu orang tua yang, karena saya suka korek-korek biar dia cerita dia pengalaman-pengalaman. Waktu kami bicara tentang Alkitab, kemudian dia marah saya, dia bilang begini, "Hei anak muda, engkau baru belajar baca Alkitab. Saya ini sudah baca Alkitab 5 kali pergi pulang, 5 kali pergi pulang." Jadi saya senyum-senyum lihat dia tersinggung. Dia bilang, "Hai, kau senyum-senyum apa?" Saya bilang, "Saya heran, Bayi. Saya heran." "Kenapa heran?" "Bayi sudah baca Alkitab 5 kali begini tapi masih sombong begini. Mestinya kalau sudah 5 kali baca Alkitab, hidupnya sudah seturut. Tidak sombong lagi. Tapi kalau sudah 5 kali membaca dan kemudian kita masih sombong begini, itu berarti firman yang kita tadi sudah mengerti itu kita tidak pakai dalam hidup. Tidak pakai. Seringkali saudara-saudara kita ini berkamuflase. Kita pura-pura mengandalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan dokter yang ajaib. Tapi seringkali bukan dia yang kita andalkan. Saya suka bercerita, sebagai pendeta ini kami jalan-jalan di jalan, orang telepon, "Pak Pendeta, singgah di rumah sakit dulu." "Kenapa?" "Istri kah, suami kah, anak-anak ada sakit." Kami buru-buru sampai di sana. "Pak Pendeta silahkan berdoa." Kami doa habis, pas habis doa, dia bilang, "Bapak Pendeta, ini obat ini terlalu mantap." Saya bilang, kalau memang obat sudah terlalu mantap, nah kita berdoa tadi untuk apa? Kalau itu obat memang sudah terlalu mantap, ya kita tidak usah berdoa lagi. Mantap nah. Jadi kata-kata kita sepertinya dia penuh rohani, penuh firman Tuhan, tapi kita tidak pakai. Kita masih puas di dunia kata-kata sesungguhnya. Kita hanya puas di dunia kata-kata. Padahal saya mau kasih tahu saudara, kata-kata itu tidak akan memuaskan apa-apa. Kenapa? Daftar makanan itu tidak akan mengenyangkan laparmu. Daftar makanan tidak mengenyangkan lapar. Siapa yang dia jalan-jalan, dia lapar, terus dia masuk di satu warung, tulis bilang nasi ayam, terus dia bilang, "Aduh, saya suka nyanyi." Begitu? Tidak. Tulis nasi ayam itu, habis itu kita pesan, dia datang makan. Baru kenyang. Bukan baca habis nasi ayam langsung kenyang. Banyak orang Kristen yang hanya baca dan dia kira dia suka kenyang.
Itu yang jadi masalah toh Bapak Ibu saudara-saudara. Akhirnya kita rindu jadi tanah yang baik. Kita hanya tanah berbatu-batu. Karena kita tahu firman. Tapi kita tidak pakai itu dalam hidup kita. Kita bahkan meragukan firman. Kita bahkan merasa bahwa firman itu justru sudah kuno. Firman itu sudah tidak lagi perlu diandalkan. Banyak orang sekarang sudah sulit untuk berproses. Banyak orang lebih suka yang cepat-cepat, yang buru-buru, yang langsung jadi, dan semuanya. Mari kita lihat dulu tanah yang ketiga. Yang ketiga ini menarik karena dia bilang begini. Benih yang jatuh di tanah yang penuh dengan semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Tapi kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kalau tadi yang jatuh di pinggir jalan itu dia tidak mengerti. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu dia sudah mengerti tapi dia tidak pakai firman. Yang jatuh di semak duri itu saudara, dia sudah mengerti firman, dia sudah coba pakai, tapi dia terlalu khawatir. Dia sudah terlalu khawatir. Kekhawatiran itu menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Saudara-saudara kita kadang-kadang jadi masalah di sini. Sintike, nasi ayam juga bisa diartikan nasi buat makan ayam. Oh, masak nasi untuk kasih makan ayam. Aneh ini, Ibu Sintike ini. Yo. Baik. Saudara-saudara, saya kira ini penting. Di sini di Zoom ada yang tulis begini. Ini masalah jika hamil harus tusuk paku di kepala Pak Pendeta. Berkaitan dengan pernyataan. Ya itu masalah. Masa setan takut paku? Kalau setan takut paku ya semua uang gaji beli paku. Terus bagi-bagi di seluruh ibu-ibu hamil. Memangnya nanti setan hilang hanya karena paku. Lalu kita pun doa di mana? Kita pun iman di mana? Jadi berhenti sudah. Berhentilah. Kalau tidak kita bermasalah toh. Nah, itu. Saudara-saudara mari kita lanjut lagi. Kekhawatiran karena tipu daya kekayaan itu terlalu kuat. Saya membayangkan saudara-saudara ketika kita tuh masih susah. Kita pun khawatir tidak terlalu besar. Tapi semakin diberi kekayaan kita pun kekhawatiran tambah besar. Sudahlah dulu asal dapat makan, dapat tidur bagi kita cukuplah. Tapi ketika Tuhan mulai memberkati kita dengan ini itu, kita makin khawatir, kita makin ragu, kita makin segala macam. Terlalu luar biasa itu pengaruh kekayaan yang bisa membuat orang khawatir. Kadang-kadang mungkin lebih baik kita tidak usah tahu apa-apa. Saya ingat saya pun sahabat pendeta, Pak Pendeta Elisa sekarang wakil sekretaris Sinode Kemit. Dia bercerita masih dari pendeta jemaat, dia punya staf di PPA itu ada kira-kira 86 orang. Satu saat dalam perjalanan untuk pastor conference di Jogja, dia pergi dengan seorang staf yang belum pernah naik pesawat. Dalam perjalanan menuju Surabaya itu pesawat mengalami goncangan yang keras sekali sampai barang-barang di cabin itu jatuh semua. Orang-orang berteriak, orang-orang histeris, orang-orang menangis, orang-orang berdoa, tapi beliau diam-diam saja. Yang baru staf ini dia diam-diam. Singkat cerita sampai di Surabaya Pak Pendeta tanya, "Bu, tadi Ibu rasa bagaimana?" Staf ini jawab bilang, "Tadi yang mana Bapak?" "Tadi yang pesawat guncang itu." Dia bilang, "Tidak, saya tidak rasa." "Hai, semua orang ketakutan berteriak, engkau tidak rasa apa-apa." "Iya." "Kok kenapa kau rasa begitu?"
Saya kira naik pesawat memang begitu, su Bapak. Oh iya, memang. Memang kalau orang baru pertama kali naik ya begitu sudah. Tak goyang kok apa dia juga tidak tahu. Nah, ketika orang makin banyak mendapatkan kesempatan, waktu orang makin banyak dapat sekian berkat-berkat Tuhan, keraguan-raguan dia akan penyertaan Tuhan itu terlalu besar. Tidak semua orang tidak semua orang. Banyak yang semakin ragu dengan penyertaan Tuhan. Dan saya kira itu kita pun soal. Kekayaan dunia tipu dayanya ini menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kita terlalu khawatir. Kita ini, saya suka bilang begini saudara. Kita dapat perpuluhan, dapat uang 10.000, kan janji Tuhan bilang begini, berilah 1/10 dari hasil pertamamu dan ujilah aku, lihatlah bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah dengan buah anggurnya. Kita percaya pada janji itu, tapi mari kita lihat saudara, ini jadi masalah ini. Kenapa? Kalau 10.000 perpuluhan berapa? 1.000, pasti kasih toh. Hanya 1.000. Tuhan kasih naik 100.000 perpuluhan berapa? 10.000. Masih kasih? Kasih. Kok hanya 1 lembar sah. Kacang-kacang itu. Tuhan kasih naik 1 juta perpuluhan berapa? 100.000. Masih kasih? Kasih. Kok hanya 1 lembar, bila perlu dia pegang di ujung saya begini. Tuhan kasih naik. Dapat 10 juta. Perpuluhan berapa? 1 juta. Pertanyaannya, perpuluhan 1 juta masih kasih? Masih kasih. Mulai beda pendapat, mulai ragu-ragu. Angkat 1 juta di tangan kiri, 9 juta di tangan kanan. Dia lihat ulang-ulang, lihat 2-3 kali begini. Terus dia bilang, Tuhan juga mengerti. Nah, kalau Tuhan juga mengerti ini bahaya. Kita punya mau lantas kita bilang Tuhan yang mau. Tuhan mengerti. Nah ini jadi masalah saudara-saudara. Tapi kalau sudah perpuluhan 50 juta bikin rapat keluarga dulu. Ya betul. Ibu Sinta pas 1.000. Makin besar itu kita pun ragu tambah besar. Jadi apakah kita ini benar-benar mau menyatakan kita pun yang baik itu kepada Tuhan? Selalu kadang-kadang diisi dengan kekhawatiran kita. Disitulah kita sulit berbuah. Banyak orang tidak percaya terhadap apa yang saya bilang. Bapak Pendeta mau tanya, kalau perpuluhan dipakai untuk menolong sesama yang lebih membutuhkan, apakah itu pantas? Jawabannya tidak. Kenapa? 10% Tuhan punya, 90% pun Tuhan punya. Berarti semuanya Tuhan punya. Tuhan bilang yang 10% kasih di rumah perbendaharaan. Itu. Yang 90% kamu urus. Tapi uruslah sesuai dengan apa yang pemiliknya mau. Sehingga kalau ada orang datang dan kita tahu dia susah, kita mau membantu dia, jangan ambil dari yang 10%. Ambil dari yang 90. Kadang-kadang kita kasih keluar perpuluhan, orang susah datang kita ambil dari yang 10. Kita ambil yang 10. Nah, kita kasih habis yang Tuhan punya. Terus yang kita punya. Yang 90 kita pakai buat apa? Jadi begitu. Kadang-kadang kita kira berkat-berkat itu kita punya. Kalau tidak, akan jadi bermasalah. Karena kita terlalu khawatir.
Makin besar Tuhan percayakan kepada kita tuh kita makin khawatir. Saya lihat saudara-saudara, ketika kita masih miskin, kita masih makin susah ini, tidur di mana saja tidak ada soal. Makan apa saja tidak ada soal. Makan di mana pun tidak ada soal. Nanti kalau lebih sedikit tuh, Tuhan mulai kasih agak lebih sedikit ini, kita mulai bikin soal banyak-banyak. Entah apa sesungguhnya. Nah saudara lihat betapa sulitnya kita pindah dari tanah ini ke tanah yang baik. Padahal tadi pembacaan tadi tutup dengan begini. Tetapi tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Mengerti itu berarti dia tahu dan dia lakukan. Karena itu dia berbuah. Karena itu dia berbuah. Ada yang 30, ada yang 60, ada yang 100. Kerinduan kita kan berbuah. Apa pentingnya berbuah, saudara? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah, bahkan berbuah banyak. Dalam hal inilah Bapa dipermuliakan. Nah, bagaimana kita berbuah kalau kita tidak di tanah yang baik? Pak Pendeta, perpuluhan harus kasih di gereja yang kita menjadi jemaat tetap atau bisa di gereja lain? Jawabannya adalah yang penting dia pun nama gereja. Tidak harus di gereja tempat kita beribadah di sana. Misalnya kita beribadah di Anugerah, gereja Anugerah. Kita bisa saja kasih di gereja Bethel di kampung sana, gereja Muria di mana begitu. Nah itu yang penting itu. Pak, apakah sama perpuluhan dengan ucapan syukur? Jawabannya beda. Perpuluhan dengan ucapan syukur itu dua hal yang berbeda. Kenapa? Ucapan syukur itu kita bangun berdasarkan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan bagi kita dengan berkat-berkat yang kita sudah terima. Sementara perpuluhan itu berkaitan dengan pengakuan kita bahwa berkat-berkat ini semua Tuhan punya. Berkat-berkat ini semua Tuhan punya, diatur begitu rupa sampai yang 10% itu kita kembalikan dan yang 90% kita atur seperti apa yang Tuhan mau. Semuanya Tuhan punya. Kita beri dari tangan Tuhan sendiri.